Pertemuan 201 di Hongsek. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Pasifik Barat, markas besar Sekte Hong. Hula, Gulfstream G550 meluncur dari landasan ke terminal. Pesawat ini bernilai lebih dari 50 juta dolar AS. Itu bisa menampung hingga 18 orang di dalamnya. Sebelum penerusnya, G650 mulai diproduksi. G550 adalah pesawat pribadi termewah di dunia. Gerbang terbuka, dan seorang pemuda tampan berambut pirang muncul dari dalam. Matanya yang tajam berkilau seperti kilat di malam badai, menakutkan namun spektakuler. Mengikuti pria berambut pirang itu, sekelompok pria dan wanita keluar dari pesawat, semuanya mengenakan seragam yang sama. Orang-orang dalam kelompok itu tinggi dan berbadan tegap. Ciri-ciri keras di wajah mereka yang sedingin batu menunjukkan bahwa mereka adalah petarung yang kuat. Sementara itu, 7 perempuan dalam kelompok tersebut berasal dari berbagai latar belakang, ada orang Asia, Afrika, dan Kaukasia. Terlepas dari perbedaan ras, mereka memiliki satu kesamaan, pesona yang mempesona. Semua wanita bertubuh tinggi dan mengenakan rok bisnis ketat, dan beberapa dari mereka mengenakan kacamata berbingkai hitam. Mereka tampak seperti sekelompok sekretaris profesional. Pria berambut pirang itu melenggang keluar dari bandara, membawa rasa bangga pada setiap langkah yang diambilnya. Pria dan wanita di bandara dengan cepat menyingkir dan menundukkan kepala untuk menghormati ketika pria berambut pirang itu melewati mereka. Dia adalah Zoro, Raja Guntur, kepala cabang di Eropa Barat. Dia mengunjungi markas hampir sekali setiap tahun. Pasti ada sesuatu yang besar yang membawanya kembali. Beberapa penjaga di bandara saling bergumam. Hehe, jadi rumornya benar. Zoro punya nafsu makan yang sehat terhadap wanita, bukan? Aku pernah dengar kalau semua sekretaris yang dia pekerjakan adalah para sekretaris yang sangat cantik dari universitas-universitas di seluruh dunia. Bukan hanya mereka yang punya berpenampilan bagus, tapi mereka juga punya otak. Salah satunya adalah putri bangsawan berdarah biru di Eropa Barat. Dia membawa burung-burung kecil ini kemanapun dia pergi. Hei, bukankah menurutmu di malam hari, seekor berotot, kata pria kulit hitam sambil tersenyum cabul. Diam, Tupak. Kamu akan membuat kami semua terbunuh. Zoro benci orang membicarakan gadisnya. Pria kulit putih berkulit putih lainnya memarahinya dengan panas. Dia adalah kapten penjaga, orang terakhir yang tidak menjaga mulutnya sebelum dia tersengat listrik sampai garing. Tupak tiba-tiba terdiam seolah ada kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya. Kepala sekolah Eropa Barat, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Timur semuanya ada di sini. Penjaga tertua mengerutkan alisnya dan berkata, saya kira semua orang di sini bukan hanya untuk pertemuan tahunan. Mengapa mereka memanggil semua kepala sekolah? Apakah rumor itu benar dan Lei Qianjue sudah mati? Keheningan menyelimuti ruangan begitu mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Mustahil, Lei Qianjue adalah bawahan kami di Kanada, dan dia adalah salah satu petarung paling kuat di Sekte Hong. Siapa yang bisa menyingkirkannya? Setelah hening lama, kelompok penjaga itu akhirnya mendidih. Begitulah, dari semua pejuang kuat di Sekte Hong, Lei Qianjue adalah yang paling kuat. Bahkan mafia Italia pun tidak berani menyusup ke Kanada di bawah pengawasannya, mengubah Kanada menjadi sapi perah kami. Setiap tahun, cabang kami di Kanada berkontribusi lebih dari itu, 5 miliar dolar AS ke kantor pusat, mengikuti dengan cermat cabang-cabang di Amerika Barat dan Eropa Barat. Jika Lei Qianjue tidak benar-benar mati, markas besar tidak akan pernah memanggil begitu banyak underboss. Saat semua orang mengobrol, rasa takut perlahan merayapi wajah mereka. Kematian Lei Qianjue mengganggu keseimbangan kekuatan dalam sekte tersebut dan segalanya akan berubah dalam Sekte Hong. Selain itu, bisa atau tidaknya mereka mempertahankan wilayahnya di Kanada juga masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Puncak gunung setinggi beberapa ratus meter didirikan di tengah pulau tropis kecil itu. Sekte Hong telah melubangi bukit untuk membangun markas bawah tanah mereka. Pangkalan bawah tanah ini disebut-sebut memiliki pertahanan yang cukup untuk menahan bom nuklir. Ada lebih dari beberapa ribu orang yang ditempatkan di pulau itu dan dilengkapi dengan senjata api militer modern dari Amerika. Beberapa senjata api bahkan lebih baik daripada perlengkapan standar tentara Amerika. Begitulah kekuatan dan kekuatan sebuah organisasi internasional. Kekuatan kolektifnya di seluruh dunia setara dengan sebuah negara kecil.
Sementara itu, di dalam ruang pertemuan markas bawah tanah, para underboss sedang berdiskusi. Pintu ruang pertemuan terbuka ketika pria berambut pirang itu masuk, di belakangnya ada sekelompok gadis cantik yang sangat cantik. Lelaki tua dengan pakaian tradisional Tiongkok sedang duduk di ujung meja. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Zoro, kamu terlambat." "Bos, ini bukan salahku. Salahkan para pelacur dari Inggris itu." Begitu Zoro duduk di kursi yang ditugaskan kepadanya, seorang wanita Latino tinggi berambut coklat yang mengenakan sepatu hak tinggi menghampirinya, mengayunkan tubuh montoknya ke kiri dan ke kanan. Ketika dia sudah dekat, dia menuangkan secangkir anggur merah kepada bosnya. Zoro memegang gelas wine di tangannya tanpa meminum isinya. Dia memutar anggur merah di gelas sambil mengamati orang-orang di depannya. Meskipun ruang pertemuan penuh sesak, sebagian besar orang berdiri dengan hormat di belakang 7 orang yang duduk di kursi masing-masing. Itulah 7 underboss dari masing-masing daerah. Ada 6 pria dan 1 wanita, tempat Lei Qianjue biasa duduk diisi oleh Romon. Ketujuh underboss semuanya tampak mengesankan dan sombong. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang orang Asia, ada yang berkulit putih, dan ada yang berkulit hitam. Sekte Hong adalah organisasi internasional yang melampaui batas ras apapun. Masing-masing dari 7 underboss mengeluarkan aura yang berbeda, ada yang mempunyai mata yang bersinar seperti batu bara yang terbakar, ada yang bernapas sedalam lautan, dan ada yang duduk diam seperti gunung. Semuanya tampak sama kuatnya dengan seorang Grandmaster, jika tidak lebih. Namun, lelaki tua yang duduk di ujung meja tidak memiliki kualitas khusus dan tampak seperti orang biasa. Meski begitu, dia melaksanakan pertemuan itu seolah-olah dialah pemiliknya dan sepertinya tidak ada seorang pun yang meragukan kredibilitasnya. Dia adalah bos, gembong, don dari pakaian internasional. Ada masalah lagi di Inggris. Lelaki tua berjas tradisional Tiongkok itu mengerutkan alisnya sejenak dan kemudian melepaskan ikatannya. Kami tidak punya waktu untuk hal-hal sepele itu. Agenda kami hari ini adalah membicarakan kematian saudara Lei dan Kanada Utara. Lei Qianjue sudah mati. Seorang wanita yang menarik bertanya dengan tidak percaya. Dia hanya mengenakan rok berbelahan tinggi berwarna merah, memperlihatkan sebagian besar pahanya yang panjang dan putih. Dia tampak seperti berusia 30-an dan rambut pirang tebal yang menjuntai ke pinggangnya, menonjolkan tubuhnya yang indah. Zoro mengenalinya sebagai Olga, underboss wilayah Timur Tengah. Dia adalah satu-satunya wanita di antara 7 bawahan Sekte Hong. Meskipun penampilannya masih muda, usianya sudah 50-an. Dunia bawah tanah memberinya julukan, wanita merah muda. Banyak pria yang tewas di tangannya di tempat tidurnya. Rumor mengatakan bahwa dia mengetahui seni membengkokkan api dan mampu mengeluarkan tornado api besar dari udara. Saya telah membawa jenazah Guru Lei bersama saya. Romon berkata dengan wajah dingin. Aku masih tidak bisa mempercayainya. Lei Qianjue adalah petarung paling kuat di sekte kita, dibutuhkan setidaknya 3 orang yang bangkit, atau Grandmaster jika kamu harus menyebutnya seperti itu, untuk berhasil. Wanita berambut pirang itu mengangkat bahunya. Bahkan bagian putih matanya ternoda merah, sepertinya air matanya juga merah. Oposisi kita yang mana yang mampu mengumpulkan lebih dari 3 Grandmaster? Dragon Hall, atau Square Tower. Seorang pria kulit hitam masuk. Otot-ototnya yang sedang berkembang mengeluarkan kilau logam seolah-olah terbuat dari besi tuang. Pria besar itu tingginya 2 meter. Dan sama seperti Tong San, ototnya sekeras baja dan dipenuhi energi ledakan. Dia adalah Bak, sang berlian, underboss dari Afrika Utara. Sebuah cahaya berkedip di mata Zoro saat dia mengingat kekuatan pria kulit hitam itu. Rumor mengatakan bahwa tubuhnya sangat kuat, sedemikian rupa sehingga dia bisa menghentikan peluru dari senapan mesin dengan dagingnya. Seorang panglima perang di Afrika Utara biasa menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya. Namun, senapan snipernya bahkan tidak bisa menembus tengkoraknya yang tebal. Pembunuh itu kemudian ditangkap oleh Bak, dan dicabik-cabik oleh Bak dengan tangan kosong. Dia anjing gila, aku tidak ingin macam-macam dengannya. Zoro berpikir dalam hati. Zoro menyesap anggurnya dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan balai naga atau siapapun dari Tiongkok. Itu adalah seorang pemuda yang berumur kurang dari 20 tahun. Romon berkata dengan wajah serius. Kurang dari 20 tahun. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut dengan berita itu.
Bahkan Zoro pun terkejut. Lelaki tua berjas tradisional Tiongkok adalah satu-satunya orang yang mampu tetap tenang. Bahkan seniman bela diri terkuat Ye Nantian di Tiongkok baru menjadi Grandmaster ketika ia berusia 30 tahun. Ditambah lagi, tidak sembarang Grandmaster bisa mengancam Lei Qianjue, apalagi membunuhnya. Bak berbicara pelan, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kekuatan Chen Beixuan telah melampaui ekspektasi saya. Saya yakin dia telah mencapai keadaan abadi. Romon berkata dengan serius. Omong kosong, pejuang negara abadi bukan lagi manusia fana. Mereka adalah dewa. Ditambah lagi, bagaimana bisa ada pejuang negara abadi yang begitu muda? Wanita berambut pirang itu angkat bicara. Keraguannya juga dirasakan oleh tamu-tamu lain di ruangan itu. Zoro meletakkan gelas anggurnya dan berpikir dengan sedih. Dia tidak menjadi Grandmaster sampai dia berumur 30. Saat ini, kemampuannya mengendalikan petir membuatnya mendapat julukan Raja Guntur. Dia dianggap sebagai petarung paling kuat di antara generasi muda Sekte Hong, dan diharapkan memasuki keadaan abadi suatu hari nanti. Meskipun demikian, prestasinya tidak bisa dibandingkan dengan prestasi Chen Beixuan. Menjadi pejuang negara abadi pada usia 20 tahun adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dia belum mencapai keadaan abadi, dia juga tidak jauh dari itu. Romon menggelengkan kepalanya dan meratap. Selama dia belum mencapai keadaan abadi, kita harus bisa membunuhnya. Tidak ada Grandmaster yang bisa menahan kekuatan gabungan kita semua. Seorang lelaki tua kurus berkata dengan dingin. Tubuhnya diselimuti udara dingin yang seolah-olah datang dari dasar lautan yang sangat dalam. Underboss lainnya mengangguk setuju. Meski tak satu pun dari mereka yang bisa menghadapi Lei Qianjue sendirian, kekuatan gabungan dari mereka semua pasti bisa menjatuhkan Grandmaster terkuat. Sekalipun, oleh karena itu, mereka yakin selama mereka bertarung dalam satu tim, mereka harus mampu menyingkirkan Chen Beixuan. Kekuatan hanya satu underboss dapat menggulingkan keluarga Lu dengan mudah, dan mereka berjumlah 6 orang. Dikombinasikan dengan gembong di markas besar, mereka setidaknya 10 kali lebih kuat dari keluarga Lu. Begitu kuatnya Sekte Hong, sehingga ketika bersatu, kekuatannya bisa menyaingi negara berukuran rata-rata. Semakin kuat mereka, semakin mereka takut terhadap negara adidaya di dunia. Tiongkok adalah salah satu negara adidaya di muka bumi yang memiliki kemampuan nuklir. Bahkan Sekte Hong tidak berani membuat marah negara sekuat itu. Sekte Hong telah melakukan banyak kudeta di Afrika Utara, Eropa Timur, dan Timur Tengah, dengan mudah mengumpulkan ribuan milisi bersenjata lengkap. Namun, kekuatan mereka akan tampak menyedihkan di hadapan negara adidaya. Kita perlu membuat rencana dengan baik sebelum kita mengambil tindakan terhadap Chen Beixuan. Akan lebih baik jika kita bisa memancing dia keluar dari Tiongkok ke wilayah kita sebelum kita membunuhnya. Bagaimana kalau dia tidak mau menerima umpannya? Wanita itu bertanya. Kalau begitu kita harus memaksanya keluar. Orang tua berjas tradisional Tiongkok tersenyum dingin dan berkata, saya telah memberikan hadiah miliaran dolar untuk Chen Beixuan di seluruh dunia. Tengkorak darah, ular berbisa, dan bayangan semuanya telah mengambil pekerjaan itu. Aku yakin Chen Beixuan sudah terbunuh oleh gelombang pembunuh yang mengejarnya bahkan sebelum kita bisa menangkapnya. Setelah mendengar beritanya, semua orang menghela nafas lega. Tak satu pun dari mereka bisa selamat dari upaya pembunuhan terus-menerus sehingga mereka bertaruh bahwa Chen Fan juga tidak bisa. Chen Beixuan yang malang, wanita berambut pirang itu mengeluh, namun, cahaya gembira di matanya mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Sekte Hong mengendalikan aset yang bernilai triliunan dolar dan mereka terhubung dengan sangat baik di dunia kriminal bawah tanah. Jika mereka benar-benar menginginkan seseorang mati, mereka selalu bisa membayar orang lain untuk melakukannya demi mereka, kamu terlalu polos. Melihat ketidaktahuan Olga dan Bak, Romon mencibir pada mereka. Sebagai salah satu organisasi terbesar di dunia, Sekte Hong memiliki kekuatan tersendiri. Bahkan jika Lei Qianjue sudah mati, masih ada 6 prajurit yang setidaknya sekuat Romon. Dibandingkan dengan sekte dan keluarga seni bela diri di Tiongkok, seperti keluarga Lu, Sekte Tai Chi, Sekte Lembah Dewa Pengobatan, Sekte Hong jauh lebih maju. Selain itu, Sekte Hong tidak hanya memiliki banyak koneksi di pemerintahan di seluruh dunia, namun mereka juga memiliki pasukan yang cukup besar. Jika mereka mendelegasikan semua sumber daya mereka dengan benar, mereka seharusnya bisa mengumpulkan 10 Grandmaster lainnya dengan mudah.
Kunci dari pengaruh Sekte Hong adalah para bawahan mereka yang kuat di setiap wilayah. Mereka adalah sosok perkasa yang ditakuti bahkan oleh beberapa negara. Pemahamanmu tentang kekuatan Lei Qianjue sudah ketinggalan zaman. Meskipun Master Lei adalah petarung nomor 1 di Sekte 10 tahun yang lalu, dia hanya sedikit lebih kuat daripada Raja Intan dan Raja Guntur. Namun, Master Lei telah berkultivasi dengan tekun di tundra beku selama 10 tahun dan telah mencapai puncak ilmu bela diri, pencapaian seni. Baik itu energi sejati atau fisiknya, dia bisa mengandalkan salah satu dari mereka untuk membunuh seorang Grandmaster dengan mudah. Romon berkata dan kemudian menghela nafas. Lei Qianjue sangat dekat dengan keadaan abadi sehingga dia jelas merupakan seniman bela diri paling kuat di bawah level itu. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menghabisi seseorang seperti Raja Guntur jika mereka bertarung habis-habisan. Namun, terlepas dari kekuatan dan keperkasaan Lei Qianjue, Chen Fan telah menghabisinya dengan satu pukulan hipersonik. Romon merasa kesulitan untuk mengetahui seberapa kuat sebenarnya Chen Fan. Tetapi upaya kami dalam merekrut pembunuh tidak sepenuhnya sia-sia. Betapapun kuatnya Chen Beixuan, dia tidak akan bisa melindungi orang-orang yang dicintainya dan teman-temannya pada saat yang bersamaan. Rasa dingin terpancar dari mata Romon. Dalam benaknya, dia memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi. Pembunuhan keluarga dan teman-teman Chen Fan membawanya ke Sekte Hong untuk membalas dendam. Pada saat itu, Chen Fan harus menghadapi kekuatan kolektif dari Sekte Hong secara langsung. Bagi manusia, itu sama saja dengan bunuh diri. Sekte Hong tidak hanya memiliki 6 Grandmaster, tetapi juga pasukan yang dilengkapi dengan senjata paling canggih yang dapat membuat manusia menjadi abu dalam sekejap. Saat itu, kita akhirnya bisa membalaskan dendam guruku. Romon menundukkan kepalanya saat balas dendam bergolak di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah memaafkan Chen Fan karena membunuh gurunya. Namun, dia terlalu lemah untuk melakukan balas dendam sendirian, dan karena itu dia membutuhkan bantuan semua orang di Sekte Hong. Dia menyembunyikan rincian tentang kekuatan Chen Fan, seperti kemampuannya untuk melewati Sound Barrier, takut informasi ini akan menghalangi para pembantunya. Lagi pula, orang-orang seperti Raja Petir bukanlah orang bodoh. Tanpa jaminan kemenangan, mereka tidak akan pernah melepas sarung tangan mereka. Lebih buruk lagi, beberapa bahkan mungkin meninggalkan pertempuran jika mereka merasakan ketidakpastian di udara. Sementara itu, Chen Fan sedang berkeliling kota tua bersama Luyan Sui. Apakah kamu masih ingat bagaimana rasanya 3 bulan lalu? Kamu, aku, dan Xiao Qian akan menyelinap keluar untuk makan makanan jalanan bersama dan nongkrong sepanjang malam. Luyan Sui mengenakan topi dengan paruh besar yang menutupi separuh wajah cantiknya. Chen Fan tidak memakai mantra kamuflase apapun, tetapi sepertinya tidak ada yang memperhatikannya. Bagaimana kabar Miao Xiao Qian? Chen Fan bertanya dengan bingung. Dia kembali ke rumah setelah liburan selesai. Dia akan bersekolah di Universitas Kota Chuzhou pada bulan September. Luyan Sui berkata pelan dan sedih. Banyak hal telah berubah dalam 3 bulan. 3 bulan yang lalu, dia hanyalah seorang mahasiswi menarik yang sedang dalam perjalanan untuk menikah dengan pria kaya dan menjalani sisa hidupnya dalam kebosanan. 3 bulan kemudian, setelah banyak penderitaan, dia berubah menjadi wanita cantik yang mengendalikan salah satu keluarga seni bela diri paling kuat di Tiongkok. Kemampuannya memobilisasi puluhan miliar yuan sekaligus akan menjadikannya tokoh paling penting di Provinsi Tiannan. Hubungannya dengan orang lain juga berubah. 3 bulan yang lalu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia meminta bantuan Tuan Wu dari kota Jiangzhou. Namun, sekarang, bahkan jika Tuan Wu datang mengunjunginya secara pribadi, dia mungkin tidak dapat menuliskannya. Sejak kamu kalah Lei Qianjue, kamu dianggap sebagai Grandmaster terkuat. Apa langkahmu selanjutnya? Luyan Sui mengambil risiko saat dia memukuli pemuda itu. Wajahnya tampak menyenangkan di matanya seperti potret dewa matahari di bawah lingkaran cahayanya. Namun, sepertinya tak seorang pun di jalan yang memperhatikan pesonanya. Luyan Wu bertaruh bahwa Chen Fan telah menggunakan semacam mantra untuk menutupi penampilannya. Meskipun dia tidak tahu hal seperti itu mungkin terjadi dan dia juga tidak tahu betapa kuatnya Chen Fan, dia bisa membaca kemampuan luar biasa pemuda itu dari ekspresi ketakutan orang-orang sambil berdiri di hadapannya. Aku, Chen Fan, terkejut dengan pertanyaan itu, lalu matanya tampak kehilangan fokus untuk beberapa saat. Saya harus kembali ke kota Chuzhou, dan kemudian melakukan perjalanan ke kota Jin. Ada seseorang yang menunggu saya di sana.
Lu Yansui belum pernah melihat begitu banyak emosi rumit di mata Chen Fan. Ada kelembutan bercampur dengan pengharapan. Dia langsung tahu Chen Fan akan meninggalkannya demi cinta sejatinya. Pikiran itu sangat menyiksanya. Dia tahu bahwa gadis itu adalah alasan Chen Fan memiliki dan tidak akan pernah melihatnya sebagai kekasih. Kalau begitu, semoga perjalananmu menyenangkan. Kuharap kamu meluangkan waktu untuk datang ke kota Jin dan tolong jangan menjadi orang asing. Lu Yansui menelan kesedihannya dan memberikan senyuman terakhirnya untuk pria yang sangat dia cintai. Dia ingin meninggalkan gambaran sempurna dirinya di benak Chen Fan. Tentu saja, Chen Fan menjawab dengan sigap. Dia memeriksa tanggalnya dan memperkirakan bahwa sekolah akan dimulai di Universitas Kota Jin. Dia telah lulus dari universitas itu di kehidupan masa lalunya, dan di sanalah dia bertemu kembali dengan Fang Qiong dan memulai babak baru dalam hidupnya. Selama hidupnya saat ini, ia memiliki dua tujuan, menyelesaikan kultivasinya dan memperbaiki kesalahan di kehidupan sebelumnya. Xiao Qiong adalah penyesalan terbesar dalam hidupku yang lalu. Rasa sakit dan penyesalan melanda Chen Fan saat dia memikirkan kematian gadis itu. Itu adalah pemikiran yang sama yang memungkinkan iblis mental mendapatkan pijakan di hatinya dan membusuk hingga menjatuhkan Chen Fan selama kesengsaraan surgawi. Jika aku tidak bertemu Xiao Qiong, aku akan menikah dengan seorang gadis yang dijodohkan oleh keluargaku. Dia bisa jadi Surong Fei atau Jiang Churan. Aku akan dipersiapkan untuk menjadi tuan muda keluarga Wang dan menjalani sisa hidupku, hidup dalam kepuasan dan keadaan biasa-biasa saja. Chen Fan mengeluh dalam benaknya, tanpa Xiao Qiong, saya tidak akan pernah memulai perjalanan kultivasi. Tidak akan ada dewa langit yang mendominasi alam semesta selama 500 tahun. Mungkin menjalani kehidupan yang damai dan duniawi dulunya adalah impian Chen Fan, tapi itu jelas bukan impian Chen Beixuan. Setelah melihat begitu banyak, dan mengalami begitu banyak hal, dia mabuk dengan kegembiraan luar biasa yang ditawarkan alam semesta. Chen Beixuan tidak akan pernah kembali menjalani kehidupan fana biasa. Ah, benar, aku punya hadiah perpisahan untukmu. Chen Fan mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya kepada Lu Yansui. Aku membunuh Lei Qianjue agar Sekte Hong tidak membiarkanku lolos begitu saja. Meski mereka tidak bisa melakukan apapun padaku, mereka bisa melukaimu dengan mudah. Aku telah merapal mantra perlindungan di liontin ini. Mantra itu tidak hanya bisa melindungimu tapi juga mengingatkanku kapanpun kamu dalam bahaya. Lu Yansui menerima liontin itu dengan gembira. Dia menggosokkan jari-jarinya ke permukaan liontin itu dan menyadari bahwa liontin itu ditutupi dengan simbol-simbol kuno. Tiba-tiba, sentimen yang kuat menguasai hatinya dan membuat air matanya berlinang saat dia menyadari betapa perhatian dan perhatiannya Chen Fan. Meskipun Chen Fan memberikan liontin ini kepadanya untuk alasan praktis, kepada Lu Yansui, liontin ini juga membawa perhatian Chen Fan padanya. Baiklah, mengingat perhatianmu, aku akan mengajakmu untuk tur 1 hari lagi di taman. Lu Yansui memalingkan muka, mencoba menahan air mata di matanya. Itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Chen Fan mengangkat bahu. Dunia bawah tanah internasional diguncang oleh hadiahnya. 1 miliar dolar AS. Ini adalah jumlah uang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sebuah hadiah. Banyak asains dan kelompok tentara bayaran yang direkrut mundur karena besarnya hadiah yang mereka terima. Hadiah miliaran dolar setara dengan nyawa seorang Grandmaster di pasar kriminal bawah tanah. Jarang ada Grandmaster yang bisa menahan tembakan penembak jitu di kepala atau panah di lutut, ditambah lagi, senapan penembak jitu bukanlah senjata yang paling mematikan. Sudah jelas bahwa tidak ada orang waras yang akan memberikan hadiah kepada seorang Grandmaster secara mencolok, bahkan di pasar bawah tanah. Grandmaster hanya bisa bersembunyi sebentar dan kemudian menurunkan balasannya ketika hadiahnya dicabut. Seorang Grandmaster mampu melakukan segala jenis tindakan jahat yang tidak menyenangkan, pembunuhan, penyerangan, pencurian, perampokan, seorang Grandmaster yang sendirian setara dengan unit pasukan khusus kecil. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dengan mudah terlibat dalam perseteruan mematikan dengan seorang Grandmaster. Namun, ada pembunuh yang tidak mau peduli tentang retribusi Grandmaster. Berbeda dengan Sekte Hong, pembunuhan bayaran ini adalah bayangan yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi dalam kegelapan. Tujuan Sekte Hong bukanlah untuk membunuh Chen Fan tetapi untuk memancingnya keluar dari Tiongkok. Jika tidak, Sekte Hong akan mengirimkan unit operasi khusus mereka sendiri. Chen Beixuan dari Tiongkok.
Ini adalah pertama kalinya para pembunuh ini mendengar nama Chen Fan. Akhir-akhir ini, namanya selalu diingat oleh banyak tentara bayaran dan senjata sewaan yang mematikan. Di Tiongkok, itu sulit untuk memasukkan dan mengeluarkan senjata dari sana. Banyak pembunuh yang ragu-ragu sebelum tantangan tersebut. Tanpa senjata api modern yang kuat, akan sulit membunuh seorang Grandmaster. Namun, beberapa organisasi tidak mempermasalahkan kesulitan tersebut. Dia hanyalah seniman bela diri tingkat Grandmaster. Kami para tengkorak darah telah membunuh banyak Grandmaster di masa lalu. Itu hanya sekedar berjalan-jalan di taman. Seorang pria Asia dengan tato ular di lengannya berguling dari tempat tidur king size setelah dia melepaskan diri dari beberapa anggota tubuh harum yang melilitnya. Dia membaca pesan di komputernya dan menyeringai. Hati-hati, dia membunuh Lei Qianjue. Sebuah pesan muncul, jangan khawatir. Jangan lupa bahwa aku adalah raja para pembunuh. Aku tidak akan pernah membiarkan mangsaku lolos. Yang bisa dilakukan Chen Fan sekarang hanyalah menunggu kematiannya. Pria Asia itu mengetik balasan, kirimkan seluruh profilnya. Saya akan berangkat ke China besok. Baiklah, saya akan mengirimkannya kepada Anda secepatnya. Ingat, bakar setelah membaca. Setelah beberapa saat, pesan lain muncul. Semoga berhasil, ular hitam. Black Nake adalah salah satu pembunuh top di The Blood School. Dia telah berhasil membuat master seni bela diri campuran menghilang. Terima kasih. Pria itu melipat laptopnya dan bangkit berdiri. Dia membuka tirai dan melihat keluar jendela ke jalanan yang ramai. Cahaya dingin dan menyeramkan menyala di matanya. Seorang Grandmaster Tiongkok, ini akan menjadi perburuan yang luar biasa. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, Chen Beixuan. Ular hitam itu menyeringai dingin. Chen Fan telah memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di kota Lin bukan hanya karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Lu Yansui, tetapi juga untuk menunggu bantuannya dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan dan Tong San. Sebelumnya, untuk mencapai Lu Yansui dan menyelamatkannya, dia telah meninggalkan yang lain, membiarkan mereka tiba di kota dengan kecepatan mereka sendiri. Meskipun Chen Fan telah menguasai Yiwood Spirit Key yang dia gunakan untuk menggantikan pil peningkat esensi, fungsi Yiwood Spirit Key terbatas. Selain menyembuhkan penyakit manusia, Ki roh kayu Yi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan pengobatan roh. Bahkan, sehelai rumput kecil pun bisa tumbuh menjadi obat ilahi yang menakjubkan, apalagi ramuan langka berusia ribuan tahun di dalam brankas Sekte Vali Dewa Pengobatan. Gudang itu menyimpan banyak bahan untuk pengobatan roh seperti buah binatang roh. Bintang pop Yun Qian mengadakan konser hari ini. Apakah kamu ingin pergi? Lu Yansui mengibaskan bulu matanya ke arah Chen Fan. Dia bisa merasakan bahwa waktu bersama mereka akan segera berakhir. Chen Fan akan segera pergi, jadi dia berusaha menghargai setiap momen mereka bersama. Yun Qian, Chen Fan mengerutkan alisnya. Bukankah dia yang dia temui di resor sumber air panas Gunung Wu? Tentu, Chen Fan tidak terlalu banyak berpikir. Dia bukan penggemar budaya pop, tapi menurutnya konser kecil seharusnya bisa mencerahkan suasana hati gadis itu sehingga perpisahannya tidak terlalu berat baginya. Tapi menurutmu apakah kita harus menghadiri acara di depan umum? Lu Yansui cemberut dan bertanya. Melihat matanya yang polos dan wajahnya yang imut seperti kancing, Chen Fan tersenyum. Lu Yansui berusaha sekuat tenaga untuk bersikap sebijaksana mungkin. Dia mengenakan topi besar dengan pinggiran besar, kacamata hitam besar, dan terkadang syal. Lu Yansui selalu menarik berkat kecantikannya yang memukau, tetapi perlakuan Chen Fan telah membuat penampilannya semakin mirip dengan seorang kultivator. Kemanapun dia pergi, pesonanya akan memperbudak perhatian orang dan menumbangkan pikiran mereka. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Chen Fan mengulurkan jari dan menelusuri prasasti jimat di udara. Cahaya redup muncul dan dengan cepat menyebar ke seluruh Lu Yansui. Segera, tubuh Lu Yansui diliputi cahaya putih krem yang menempel di tubuhnya seperti lapisan kain basah. Namun, ia tipis dan tidak besar, hampir tidak terlihat di bawah sinar matahari. Sekarang lihatlah ke cermin. Chen Fan menjentikkan jarinya lagi dan mengucapkan mantra untuk memanggil cermin. Lu Yansui terkejut pada awalnya, dan dengan cepat dia melihat ke cermin yang mengambang dan kemudian tersentak. Dia menganggap wajah di cermin itu miliknya, tapi entah mengapa itu berbeda. Sedikit kurang menarik, tapi itu cukup untuk menghilangkan pesonanya sepenuhnya. Apakah ini mantra sihir? Lu Yansui memandang Chen Fan dengan penuh kekaguman.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa anak laki-laki berusia 20 tahun akan mengetahui mantra ajaib seperti itu. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Chen Fan, semakin dia bisa merasakan ketidakpedulian ilahi di dalam diri pemuda itu. Berkali-kali, dia yakin bahwa Chen Fan sebenarnya adalah seorang pelit yang hidup dalam tubuh muda. Itu hanya mantra glamor untuk menyembunyikan sebagian pesonamu. Chen Fan berkata dengan ringan. Tapi kemewahan ini hanya sementara, jadi mungkin kamu harus memiliki lebih banyak pengawal di sekitarmu di masa depan. Kamu adalah tuan keluarga dari keluarga Lu sekarang, jadi kamu harus ekstra hati-hati. Dicatat, Lu Yansui berkata dengan lemah lembut. Meskipun Yun Qianqian menjadi terkenal karena membuat acara TV, selama beberapa tahun terakhir, dia mencoba beralih ke pekerjaan lain. Dia berhasil mencapai layar perak dan merilis beberapa album, dan sering menjadi tamu di acara bincang-bincang populer. Sebagai superstar daftar A, tiket konsernya terjual habis dengan cepat. Namun, suara dan kemampuan menyanyinya paling-paling biasa-biasa saja menurut pendapat Chen Fan. Dibandingkan dengan penyanyi profesional, dia hanyalah seorang amatir. Namun, dia tidak akan mengungkapkan perasaannya kepada penggemarnya. Chen Fan dan Lu Yansui tidak mengendarai mobil mereka ke konser, melainkan naik kereta bawah tanah seperti kebanyakan orang lainnya. Bagi Chen Fan, dia merindukan kehidupan orang biasa di bumi. Sejak dia memulai perjalanan kultivasi, dia jarang memiliki kesempatan untuk mengalami kehidupan Yo pada umumnya, naik kereta bawah tanah yang ramai dan makan bebek jalanan. Wow, penuh sesak. Lu Yansui memandang ke arah orang-orang pegunungan di laut dan berseru. Dia mengenakan tank top hitam dengan beberapa karakter kartun lucu dan celana pendek putih, memperlihatkan kedua kakinya yang anggun dan berkulit pucat. Menambahkan sepasang sepatu Converse dengan warna-warna berani dan kuncir kuda di punggungnya, dia terlihat imut seperti kancing. Kecantikannya bahkan setelah bertopeng masih menarik perhatian. Banyak pria menoleh ke belakang untuk melihat sekilas hal yang begitu indah. Chen Fan melihat ke tempat yang penuh sesak dengan alis berkerut. Terlalu banyak orang di sini. Jika terjadi kecelakaan, yang diperlukan hanyalah satu atau dua kelompok yang panik untuk membuat massa terinjak-injak dan mematikan. Namun, stadion ini cukup kecil untuk saya tutupi dengan kehendak ilahi. Saya hanya harus berhati-hati. Sambil berpikir, Chen Fan memulai Divine Sense-nya saat dia mengikuti arus penonton ke dalam stadion. Divine Sense aslinya dapat menempuh jarak lebih dari 100 meter, namun, setelah diperkuat oleh patung emas, ia mampu menempuh jarak beberapa kilometer. Dia bisa menjaga Lin City di bawah pengawasannya jika dia mau. Namun, karena area seluas itu akan dihuni lebih dari 1 juta orang, banyaknya informasi akan terlalu banyak untuk diproses oleh Chen Fan, dan oleh karena itu, area dengan radius beberapa ratus meter adalah angka yang jauh lebih realistis. Kehadiran familiar di belakang panggung pasti adalah Yun Qianqian. Orang di sampingnya pasti manajernya, Suster Qin. Hah, dia tidak memakai gelang Buddha. Bagus, dia mendengarkanku. Chen Fan berpikir sendiri, dan berhenti memperhatikan Yun Qianqian lagi. Baginya, Yun Qianqian hanyalah orang yang lewat. Dia tidak akan peduli sedikit pun tentang kesejahteraannya. Chen Fan terus menyelidiki stadion dengan Divine Sense-nya. Bahkan seekor tikus yang tinggal di bawah kotak pizza pun tidak akan luput dari deteksinya. Ada banyak penjaga keamanan di sekitar. Begitulah, keamanan sebaiknya diperketat ketika ada begitu banyak orang di sini. Tunggu sebentar, kenapa ada begitu banyak seniman bela diri di sini? Chen Fan mengerutkan alisnya. Seorang seniman bela diri akan mengeluarkan sinyal yang sangat berbeda dari manusia normal. Analogi yang baik mengenai perbedaan ini adalah perbedaan cahaya antara lilin dan obor. Kehadiran seniman bela diri yang kuat seperti Raja Ramuan dan Lei Qianjue akan membara seperti api. Menarik, saya bisa merasakan beberapa kehadiran seniman bela diri yang dingin dan jahat. Tidak ada keraguan bahwa tangan mereka berlumuran darah orang lain. Apakah mereka di sini untuk Yun Qianqian? Pikiran bahwa orang-orang ini akan datang menemuinya tidak pernah terlintas dalam benaknya. Dia tahu Sekte Hong akan membalas dendam, tapi dia bertaruh bahwa mereka akan mengirim Grandmaster yang kuat untuk mengejarnya, bukan yang lemah ini. Tanpa sepengetahuan Chen Fan, Romon telah menyembunyikan beberapa informasi penting tentang kekuatannya, dan karena itu menguatkan Sekte Hong. Xiao Sui, tolong jalan-jalan di sini sebentar, aku perlu ke kamar kecil. Chen Fan menepuk bahu Lu Yansui dan menuju kamar mandi.
Para seniman bela diri itu mengikutinya dan berkumpul ke arahnya. Mereka di sini untukku. Chen Fan mengerutkan alisnya dan cahaya dingin bersinar di matanya. Kemudian mereka mendekati kematian. Meskipun semua seniman bela diri ini setidaknya telah mencapai kesuksesan awal dalam budidaya kekuatan internal mereka, salah satu dari mereka bahkan berada di level puncak, kekuatan mereka menggelikan di hadapan Grandmaster yang paling kuat. Saat Chen Fan berjalan menuju sudut yang tenang untuk menyingkirkan para pembunuh ini, dia mendengar suara memanggilnya. Tuan Chen, apakah itu Anda? Chen Fan berbalik dan melihat seorang gadis dibungkus dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan topi dan mantel berlapis. Sepasang kacamata hitam dengan ujung tajam membuatnya tampak seperti hantu. Apakah kamu Yun Qianqian? Chen Fan terkejut pada awalnya. Namun, dengan menggunakan Divine Sense-nya, dia mengenali gadis itu dengan mudah. Ya, ini aku. Yun Qianqian menyingkirkan kacamata dan syalnya, memperlihatkan wajahnya yang imut tapi sedikit malu. Kenapa kamu tidak bersiap untuk konsernya? Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Fan merasa ringan dengan pertemuan itu. Dia telah menggunakan mantra untuk mengembalikan penampilannya ke keadaan sebelumnya agar bisa berbaur dengan kerumunan, namun, bagaimanapun juga, dia tetap dikenali. Ini murni acara komersial. Ada banyak penandatangan lain yang membukakan untuk saya dan saya orang terakhir yang naik ke panggung. Kata Yun Qianqian tanpa daya. Itu adalah gimik pemasaran dari penyelenggara. Mereka menggunakan popularitasnya untuk menarik penjualan. Karena ini adalah acara yang diatur oleh perusahaannya, dia tidak dapat menolak acara tersebut meskipun dia menginginkannya. Jadi begitu, saat Chen Fan mengobrol dengan Yun Qianqian, dia merasakan kehadiran jahat para seniman bela diri itu semakin dekat dengannya. Masing-masing dari mereka menegangkan tubuh mereka dan berjingkat menuju Chen Fan. Beberapa sudah mengeluarkan senjatanya, siap menyerang. Tuan Chen, apakah Anda di sini sendirian? Yun Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia terkejut melihat Chen Fan lagi. Dia dulu mengira Chen Fan hanyalah pewaris kaya dari keluarga terkemuka, tetapi kemudian teman-temannya memberitahunya bahwa dia juga dipanggil Master Chen dan merupakan salah satu orang paling berpengaruh di Jiangbei. Pengungkapan itu membuat Yun Qianqian lengah. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seorang anak laki-laki berusia 20 tahun atau lebih dapat dianggap berpengaruh. Yang lebih mengejutkannya adalah rumor bahwa Tuan Chen bisa merapal mantra dan memerintahkan petir. Informasi ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan Chen Fan tentang gelang Buddha. Pada akhirnya, dia meyakinkan dirinya untuk mempercayai Chen Fan dan melemparkan gelang itu ke dalam lubang api. Yang mengejutkannya, kepulan asap hitam keluar dari gelang itu dan juga suara ratapan yang mengerikan. Yun Qianqian ketakutan dengan suara dan pemandangan itu dan merasa lebih menghargai tip Chen Fan dan lebih percaya pada kekuatan sucinya. Namun, dia menyesal karena dia mungkin tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi untuk mengucapkan terima kasih. Aku di sini bersama salah satu temanku, kata Chen Fan. Sementara itu, dia mengulurkan Divine Sense-nya dan mengunci seniman bela diri yang mendekat. Lalu dia memulai mantra. Mereka berdiri di sudut yang tenang, selain dirinya dan Yun Qianqian, tidak ada orang lain di sekitar tempat yang sempurna untuk melaksanakan rencananya. Saya mungkin harus menghapus sebagian ingatan Yun Qianqian. Chen Fan seharusnya tidak memiliki masalah untuk merendahkan artis bela diri itu menggunakan kehendak ilahi. Namun, dia tidak akan bisa menyingkirkan mayat-mayat itu tanpa menarik perhatian Yun Qianqian. Apakah kamu juga suka mendengarku bernyanyi? Apakah kamu suka? Yun Qianqian mengibaskan bulu matanya dan menatap Chen Fan dengan penuh harap. Dia mendapat bagian yang sama dari kekotoran dalam industri hiburan dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menawarkan bantuan tulusnya secara cuma-cuma. Itu sangat jarang terjadi mengingat betapa kaya dan berkuasanya dia. Dia mengendalikan aset senilai lebih dari $1 miliar dan memiliki kekuatan Dharma. Yang dia miliki. Sayangnya dia bukan tipeku. Kalau tidak aku akan. Bahkan ketika Yun Qianqian berpikir dalam hati, Chen Fan sedikit mengernyitkan alisnya dan siap untuk menyerang seniman bela diri yang mendekat. Tiba-tiba, dia mendengar suara rendah yang menggeram, berhenti dia. Hentikan. Ketika suara itu keluar, Chen Fan bisa merasakan niat mematikan si pembunuh tiba-tiba memudar. Unit penegakan hukum. Chen Fan mengerutkan alisnya dan merasakan kehadiran seorang gadis yang menarik sehingga mulai melibatkan para seniman bela diri tersebut. Sinyal gadis itu mirip dengan unit Chang Dragon.
Gerakan gadis itu lincah dan gesit serta membawa aura kepastian. Mirip dengan seni bela diri campuran yang diajarkan oleh militer. Namun, lawannya bahkan lebih kuat, dan hanya setelah beberapa gerakan, dia sudah berada di langkah terakhirnya. Bang! Suara tembakan bergemuruh keluar dari sudut kecil. Meski suara tembakan teredam oleh keributan di luar, sebagian besar orang telah mendengar suara keras tersebut. Melihat penyamaran mereka terbongkar, para seniman bela diri itu berhenti. Ayo kita keluar. Chen Fan memimpin Yun Qianqian keluar dari sudut menuju sebuah platform. Mereka melihat seorang gadis menembakkan pistol sambil mundur perlahan. Di hadapannya ada seorang pria Asia berpenampilan kurus. Ketika seseorang telah mencapai tingkat pencapaian tertentu dalam pengembangan seni bela diri mereka, bahkan jika dia tidak dapat menghentikan peluru dengan dagingnya sendiri, dia setidaknya akan memprediksi di mana peluru akan mendarat hanya berdasarkan arah di mana peluru tersebut, pistol diarahkan. Meski dia tidak bisa bergerak lebih cepat dari peluru, dia bisa bergerak lebih cepat dari jari si penembak. Bang, 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 pria kurus itu menghindari ketiga tembakan itu dengan jarak sehelai rambut. Peluru terakhir mengenai telinganya dan hampir merobek separuh tengkoraknya. Pria itu tiba-tiba mundur setelah dia kecewa dengan perkembangan tersebut. Dia tidak menyangka wanita itu adalah seorang penembak jitu. Ah, mereka punya senjata. Yun Qianqian menutup mulutnya untuk meredam tangisan. Saudari Yun, cepat kemari. Wanita bersenjata itu melihat Yun Qianqian dan wajahnya langsung menjadi lebih lembut. Sementara itu, dia terus mengarahkan pistolnya ke pria kurus itu. Pria kurus itu juga memperhatikan dua orang di belakang lawannya. Hah! Chen Fan merasakan kegembiraan pada pria itu ketika pria kurus itu melihat Yun Qianqian, namun, dia tampaknya tidak peduli dengan Chen Fan. Jadi mereka tidak mengejarku, dan target sebenarnya mereka adalah Yun Qianqian. Chen Fan sedikit bingung, namun, dia memutuskan untuk menangkap salah satu seniman bela diri dan bertanya langsung kepada mereka daripada menebak-nebak. Siapa kamu? Yun Qianqian memegangi lengan Chen Fan saat kakinya gemetar. Dia adalah orang biasa dan oleh karena itu, dia ketakutan saat berdiri berhadapan dengan senjata mematikan. Jika bukan karena dia bersama Chen Fan yang kuat dan perkasa, dia pasti sudah lari sambil berteriak. Nona Yun, kami adalah unit pasukan khusus yang dikirim oleh provinsi untuk melindungi Anda. Pria yang berdiri di sana bernama Scorpion, dan dia adalah pembunuh yang mematikan. Dia telah merenggut selusin nyawa sejauh ini. Wanita itu menjawab dengan sigap sambil memegang pistol. Sementara itu, dia mengambil lencana dengan tangan satunya dan mengulurkannya untuk dipajang. Datanglah padaku, dan menjauhlah darinya. Oke. Yun Qianqian mengangguk dan hendak berjalan ke arah wanita itu. Pria kurus itu menyortir dan pindah lagi. Dia menyalurkan energi internalnya ke kakinya saat dia menekannya dengan kuat, menciptakan dua cekungan dalam di tanah. Sementara itu, tubuhnya terangkat seperti pegas dengan dua tangan. Terbuka, jari-jarinya yang bercabang menunjuk ke arah Yun Qianqian, membuatnya tampak seperti penjepit kalajengking. Gerakannya menimbulkan hembusan angin dan dia menempuh jarak sekitar 10 meter dalam sekejap. Hati-hati, yang mengejutkan wanita itu, senjatanya tidak cukup untuk menahan pria kurus itu di tempatnya. Bahkan saat dia hendak menarik pelatuk dan membunuh pria itu saat pria itu masih di udara, dia merasakan tiga kehadiran mematikan lainnya. Dua dari mereka mendekati Yun Qianqian dan yang lainnya muncul di belakang punggungnya. Wanita itu bereaksi pada saat-saat terakhir. Dia menurunkan dirinya ke satu sisi dan berguling. Namun, dia secara tidak sengaja menjatuhkan senjatanya ke tanah. Kotoran, hatinya tenggelam ke dasar. Yang mengejutkannya, Scorpion tidak sendirian dan membawa tiga temannya lagi. Hal ini menempatkan Yun Qianqian pada posisi yang sangat berbahaya. Dia ragu apakah aktris tersebut akan bertahan pada akhirnya. Wanita itu memandang Yun Qianqian dengan putus asa, berharap untuk melihat akhir hidup aktris tersebut. Namun, dia menyaksikan seorang pemuda berpenampilan biasa di samping aktris itu melambaikan tangan untuk memblokir serangan pria itu dan entah bagaimana, pria kurus itu terpental dari lengan pemuda itu seperti sepotong sampah yang dibuang. Dengan suara keras, si pembunuh mendarat di dinding dan jatuh pingsan ke tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Tiga pembunuh lainnya juga ragu-ragu saat mereka mengamati Chen Fan dengan intens. Scorpion adalah salah satu yang terbaik, namun ia dibuat pingsan oleh lambaian tangan sederhana Chen Fan.
Mungkinkah pemuda berpenampilan biasa ini menjadi seniman bela diri yang kuat? Tuan, siapa nama Anda? Mengapa Anda mengganggu urusan pembunuhan surgawi? Pemimpin para pembunuh itu bertanya. Dia adalah seorang pria dengan wajah pucat. Pembunuhan surgawi. Aku belum pernah mendengarnya. Chen Fan menjawab dengan sigap. Sementara itu, dia mengunci Divine Sense-nya pada orang terakhir yang bersembunyi di balik layar. Pengintai dan telah menghemat energi internalnya segera setelah Chen Fan menunjukkan kekuatan, menunggu untuk menggunakannya pada saat terakhir. Karena penghematan energi internalnya, kehadirannya juga berkurang dalam Divine Sense Chen Fan. Chen Fan awalnya merasakan 5 kehadiran, dan sejauh ini dia telah melihat 4 pembunuh. Para pembunuh yang telah mengungkapkan diri mereka semuanya telah mencapai kesuksesan awal. Namun, orang yang masih mengintai berada di level puncak dalam budidaya kekuatan internalnya. Chen Fan mengira mereka berlima bekerja bersama, namun sekarang dia mulai berpikir bahwa ini adalah 2 kelompok yang terpisah dan kebetulan berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Mungkinkah orang terakhir mengejarku? Chen Fan bertanya-tanya. Kalian berasal dari pembunuhan surgawi. Wanita itu mengambil pistolnya di tanah dan berlindung ke Chen Fan. Nama organisasi pembunuh sepertinya telah mengguncangnya. Saudari, apa itu pembunuhan surgawi? Yun Qian bertanya. Mereka adalah kelompok pembunuh terkenal yang aktif di Tiongkok. Saat ini, mereka telah membunuh lebih dari selusin orang dengan berbagai metode brutal yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Hanya ada sedikit catatan tentang orang-orang ini tetapi setiap anggotanya organisasi kriminal ini sangat mematikan. Sayangnya, kami tidak dapat menangkap satu pun anggotanya. Ini pertama kalinya saya mengetahui bahwa Scorpion juga anggota mereka. Kata wanita itu, suaranya dipenuhi teror dan ketakutan. Meskipun dia adalah anggota elit dari unit penegakan hukum, dia masih merasa terancam dengan kehadiran para pembunuh mematikan dari Heavenly Kill ini. Jika bukan karena betapa terkesannya dia terhadap kemampuan Chen Fan, dia pasti sudah mencoba melarikan diri bersama Yun Qian. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Meskipun para pembunuh ini hanya mencapai sedikit pencapaian dalam pelatihan seni bela diri mereka, mereka sudah melampaui kemampuan penegakan hukum normal. Sepertinya kamu tahu cukup banyak, burung kecil. Kamu sudah mengincar saudara-saudaraku selama beberapa tahun, dan bagaimana menurutmu jika kami mengunjungimu dan keluargamu suatu hari nanti? Seorang pria dengan bekas luka menyeringai jelek. Wanita itu menggigil, seolah-olah dia sedang menatap ular berbisa yang hendak menyerangnya. Saya tidak peduli apakah Anda pembunuh surgawi atau pembunuh duniawi, berlututlah di hadapan saya dan beritahu saya siapa yang mempekerjakan Anda dan saya akan memberi Anda kematian yang cepat. Chen Fan berkata dengan malas. Sebagian besar perhatiannya masih tertuju pada pembunuh terakhir yang masih bersembunyi di kegelapan. Kehadiran lurker sangat lemah sehingga bisa dengan mudah dianggap sebagai sehelai rumput atau batang pohon. Jika bukan karena kemampuan deteksi Chen Fan yang luar biasa, tidak ada yang bisa mendeteksi kehadirannya. Aku tidak menyangka akan menemukan metode pengendalian nafas yang kuat di bumi. Orang ini jauh lebih kuat daripada orang lemah lainnya. Dia adalah seorang pembunuh profesional. Chen Fan berpikir sendiri. Tuan, saya yakin Anda adalah seorang ahli seni bela diri. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa pembunuh surgawi adalah kelompok pembunuh paling kuat di Tiongkok. Jika Anda berani mengganggu bisnis kami, Anda akan menghadapi balasan dari kami. Ketiga pembunuh itu memasang wajah tegang dan pria berwajah pucat itu berkata dengan suara dingin. Oh, Chen Fan menundukkan kepalanya dan bertanya. Apakah ada Grandmaster yang bekerja untuk Heavenly Kill? Grandmaster, wajah lilin itu mengerutkan alisnya. Berhentilah menarik kaki kita. Grandmaster adalah legenda. Mereka akan dengan mudah mendominasi seluruh wilayah. Jika kita memiliki Grandmaster, mengapa kita masih bekerja dalam kegelapan dan mempertaruhkan hidup kita setiap hari? Namun, pemimpin kami adalah pengguna pasukan internal tingkat puncak sama seperti Anda. Jika Anda mundur sekarang, kami dapat berpura-pura bahwa kami belum pernah bertemu. Jika kamu bahkan tidak memiliki seorang Grandmaster, apa yang membuatmu berani mengancamku? Chen Fan tersenyum dan berkata, bahkan Ye Nantian atau Chen Jiu yang tidak berani berbicara kepadaku seperti itu, apalagi kalian. Kamu Nantian, Chen Jiu yang. Para pembunuh terkejut. Itu adalah nama-nama Grandmaster Transcendent yang perkasa. Mereka dihormati di antara seniman bela diri lainnya dan tidak ada yang berani menyebut nama mereka dengan tingkat sang Freud seperti itu.
Tiba-tiba, sebuah pikiran mengingatkan pria berwajah pucat itu ketika perasaan akan datangnya malapetaka mencengkeram hatinya. Dia bertanya dengan ragu, "Siapa namamu? Apakah kalian sudah mengerjakan pekerjaan rumah kalian sebelum misi? Apa kalian tidak tahu di wilayah mana kalian berada?" Chen Fan berkata dengan ringan, "Saya Chen Beixuan, saya yakin Anda pasti pernah mendengar tentang saya sebelumnya." Chen Beixuan, nama itu mengejutkan ketiga pembunuh itu. Meskipun mereka adalah seniman bela diri terbaik, mereka telah mendengar nama Chen Fan sejak pertempurannya di Danau Barat. Praktis semua orang membicarakannya, hampir mustahil untuk tidak mendengarnya. Rumor mengatakan bahwa Chen Fan telah mencapai keadaan abadi dan pertempurannya hampir menjungkir balikkan danau. Sejak kemenangan itu, Chen Fan dinobatkan sebagai Grandmaster terkuat di Tiongkok. Bahkan Grandmaster harus berbicara dengannya dengan hormat, apalagi anggota organisasi kecil seperti pembunuhan surgawi. Jas putih, rambut hitam, muda dan kuat, meskipun wajahnya terlihat biasa saja, saya melihat beberapa kemiripan dengan gambarnya. Scarface bergumam pada dirinya sendiri karena ketakutan. Baada, sebelum Scarface menyelesaikan kata-katanya, ketiganya berlutut dan bersujud kepada Chevan, membenamkan kepala mereka di rumput. Mereka gemetar tak terkendali dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu tidak ada peluang untuk melarikan diri dari Grandmaster sekuat itu. Lei Qianjue 10 kali lebih kuat dari mereka, namun Chen Fan telah menghabisinya dengan satu pukulan. Apa yang Yun Qianqian dan wanita bersenjata itu begitu terkejut dengan perkembangan itu sehingga mereka hanya bisa menatap. Ini adalah anggota pembunuhan surgawi yang terkenal. Mengapa mereka takut padanya? Gadis itu meremas pistol di tangannya dan tidak bisa berkata-kata. Dia adalah seorang elit dari unit penegakan hukum dan oleh karena itu dia tahu betapa mematikannya anggota pembunuhan surgawi. Banyak anggota pembunuhan surgawi telah melakukan kejahatan keji dan beberapa bahkan membunuh seluruh keluarga. Mereka adalah kelompok pembunuh paling terkenal di Tiongkok dan setiap anggota kelompok kriminal adalah pejuang kuat yang dapat menjatuhkan unit penegakan hukum biasa dengan mudah. Wanita bersenjata itu telah menjalani pelatihan khusus dalam pertempuran dan menembak. Dia tidak hanya lincah dan kuat, tapi juga penembak jitu yang mematikan. Bahkan dengan kemampuan itu, dia hanya bisa menghentikan pertarungan dengan salah satu anggota pembunuh surgawi. Yang mengejutkannya, ketiga anggota pembunuhan surgawi berlutut di depan Chen Fan tepat setelah mereka mengetahui namanya. Mereka menundukkan kepala dan gemetar ketakutan. Siapa dia? Mengapa mereka begitu takut padanya? Wanita itu mengamati wajah Chen Fan yang tampak biasa dan merasa sulit untuk percaya bahwa orang biasa seperti itu dapat menakuti anggota pembunuhan surgawi. Yun Qianqian juga terkejut dengan perkembangan tersebut. Meskipun dia tahu bahwa Chen Fan adalah orang berpengaruh di wilayah Jiangbei, mereka sama sekali tidak berada di dekat Jiangbei. Jumlah tokoh terkemuka di provinsi Jiangnan sama banyaknya dengan jumlah di Jiangbei dan para taipan lokal ini mungkin belum pernah mendengar tentang Chen Fan. Namun, dia segera mengetahui bahwa dia telah meremehkan pengaruh Chen Fan. Apa yang dia sembunyikan? Yun Qianqian bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa kamu ingin membunuh Yun Qianqian? Chen Fan bertanya dengan ringan. Ketiga orang yang berlutut di tanah menggigil lagi. Pemimpin perjanjian itu menjawab, "Tuan, kami telah menerima kontrak yang meminta kami untuk membunuh Yun Qianqian seharga 50 juta. Wajah Yun Qianqian memucat begitu mendengar kata-kata pria itu. Siapa yang begitu membencinya hingga membayar 50 juta untuk hidupnya? Selama bertahun-tahun dia bekerja di industri ini, selain sedikit persaingan dalam mendapatkan peran yang sangat dicari dan pertengkaran tentang gaji, dia selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Siapa yang akan memberikan hadiah 50 juta yuan untuk hidupnya? Wanita bersenjata itu juga mengerutkan alisnya, 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Dia bertaruh bahwa laporannya akan menarik perhatian atasannya. Siapa ini? Chen Fan bertanya. Ketiganya ragu-ragu. Meskipun mereka adalah pembunuh berdarah dingin, mereka bangga atas profesionalisme mereka. Mereka tidak akan merilis informasi kliennya dengan mudah. Merasakan keraguan mereka, Chen Fan mendengus keras sebagai peringatan, dan pria berwajah pucat itu akhirnya menyebutkan sebuah nama. Yun Qianqian menggigil begitu mendengar nama itu. Kehidupan terkuras habis dari wajahnya dan dia hampir terjatuh ke tanah. Wanita lain dengan cepat menenangkannya. Bahkan saat Chen Fan berbalik, untuk melihat apakah Yun Qianqian baik-baik saja,
sesuatu berdesir di semak di sebelahnya dan bayangan gelap muncul dari balik dedaunan. Pria itu memegang belati dan dia menusukkan ujung tajamnya ke punggung Chen Fan. Itu adalah seniman bela diri kelima yang mengintai beberapa detik yang lalu. Melihat Chen Fan sibuk menginterogasi si pembunuh, dia mengambil kesempatan itu dan melemparkan dirinya ke arah Chen Fan. Hati-hati, wanita yang memegang pistol melihat si pembunuh tetapi sosok bayangan itu bergerak begitu cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan peringatan. Aku telah menunggumu. Chen Fan berbalik dan tersenyum setengah pada si pembunuh. Tangannya yang berkulit halus menghilang dari pandangan dan muncul tepat di depan si pembunuh dan menyambar belati itu dengan 2 jari. Mendering, di bawah tatapan tidak percaya si pembunuh, Chen Fan mematahkan belati itu menjadi 2 dengan tangan kosong. Chen Fan tidak memberikan waktu kepada si pembunuh untuk bereaksi, jadi dia mengulurkan tangan lain tepat ke bahu pria itu. Apakah dia, manusia? Pembunuh itu ketakutan dengan perkembangan tersebut, dia merasa jantungnya berdetak beberapa kali. Belatinya terbuat dari paduan khusus dan sangat tahan lama. Cukup sulit untuk membelah besi dan baja. Namun, ketika ujungnya yang tajam mendarat di telapak tangan Chen Fan, rasanya seperti menabrak sepotong berlian. Pada akhirnya, dampaknya terlalu besar bagi tubuh belati dan akhirnya patah. Pria ini terlalu kuat untukku. Pembunuh itu mundur dan memutar. Entah bagaimana, dia mampu menghindari serangan Chen Fan. Seolah-olah dia telah membungkus dirinya sendiri. Setelah dia merasa aman, tubuhnya terpental kembali, berputar ke arah lain. Gerakan berputar mendorongnya mundur seperti gasing yang berputar dengan kecepatan kilat. Hah, itu bukan kekuatan internal. Chen Fan mengerutkan alisnya saat dia melihat pembunuh itu mundur dengan cepat, melompati tembok setinggi 3 meter dan menghilang. Chen Fan telah menangkap bahu pria itu, namun kulit pria itu sangat licin. Energi kuat juga keluar dari tubuh si pembunuh, membuat Chen Fan kehilangan cengkeramannya. Chen Fan menyadari bahwa si pembunuh tidak menggunakan kekuatan internal apapun, sebaliknya, dia berhasil melarikan diri hanya dengan menggunakan kemampuan fisiknya. Chen Fan bisa melihat sekilas wajah si pembunuh. Menurutnya pria itu bukan orang Asia, malah terlihat seperti orang Timur Tengah. Seorang seniman bela diri asing. Sambil berpikir, Chen Fan menjentikkan 3 jari ke udara. Ketiga jentikan itu masing-masing menembakkan energi sejati ke dalam dantian 3 pembunuh dari pembunuhan surgawi. Begitu energi sejati memasuki tubuh mereka, mereka menyegel titik akupuntur para seniman bela diri dan memblokir kekuatan internal mereka. Tanpa kekuatan internal, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi para gadis. Tunggu aku di sini sebentar, aku akan segera kembali, kata Chen Fan dengan tenang. Sebelum Yun Qianqian dan wanita lainnya sempat menjawab, Chen Fan mengambil langkah maju dan menghilang di balik tembok tinggi stadion. Pria yang hebat, wanita berpistol itu kembali berdiri. Dia merasa terkejut dan marah pada saat bersamaan. Dia terkejut dengan kemampuan Chen Fan, dan marah padanya karena membiarkan mereka digantung bersama 3 pembunuh mematikan. Dia bergegas melihat ke arah ketiga pembunuh itu, dan apa yang dilihatnya meredakan ketegangannya. Ketiganya terjatuh ke tanah karena ketakutan, wajah mereka tidak memiliki tanda-tanda kehidupan seolah-olah Chen Fan telah mengambil jiwa mereka dari tubuh mereka. Nona Yun, apakah Anda kenal Tuan Chen? Wanita bersenjata itu berbalik dan bertanya pada Yun Qianqian. Yun Qianqian akhirnya menenangkan diri, tapi wajahnya masih sepucat kertas. Dia berhasil menenangkan diri dan berkata, saya mengenalnya sebagai Chen Fan, seseorang memanggilnya Tuan Chen. Saya telah mendengar bahwa dialah yang bertanggung jawab atas dunia bawah tanah Jiangbei. Saya yakin para pembunuh ini takut padanya karena miliknya, statusnya di Jiangbei. Benar-benar, wanita lain sepertinya tidak mempercayai Yun Qianqian. Meskipun dia ditempatkan di provinsi Jiangnan, dia pernah mendengar nama guru Chen 1 atau 2 kali secara sepintas. Namun, bahkan jika pemuda itu berpengaruh di Jiangbei, dia seharusnya tidak menakuti anggota pembunuhan surgawi. Hehe, dia bukan sembarang Master Chen, dia adalah Chen Beixuan. Grandmaster paling kuat di dunia. Pria dengan wajah pucat itu berlutut di tanah dan tersenyum masam. Chen Beixuan benar-benar layak menyandang gelarnya. Dia bahkan bisa menyegel kekuatan kita. Saya benar-benar terkesan. Siapa Chen Beixuan? Apakah dia kuat? Penembak wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, dia bukan manusia seperti kamu dan aku, kamu tidak akan pernah mengerti kekuatannya.
Pria berwajah pucat itu bergumam pada dirinya sendiri. Penembak perempuan itu tidak yakin harus memberikan komentar apa. Sementara itu, Chen Fan mengejar pria Timur Tengah itu sejauh beberapa kilometer. Meskipun pria itu tidak memiliki kekuatan internal, kekuatan fisik eksplosifnya yang mengesankan dapat membawanya setidaknya 2 hingga 3 meter untuk setiap langkah yang diambilnya. Dia melompat-lompat seperti belalang, masuk dan keluar dari lanskap kota. Dia terus berlari sekitar 4 kilometer dan akhirnya berhenti. Dia membungkuk dan mendorong telapak tangannya ke lutut untuk menopang tubuhnya saat dia mencoba mengatur napas. "Kenapa kamu berhenti?" Sebuah suara terdengar dari belakang si pembunuh. Dia berbalik dan melihat Chen Fan berdiri di belakangnya dengan kedua ibu jari menempel di saku depannya dengan santai. Pembunuh itu telah mengerahkan semua yang dia punya untuk menempuh jarak beberapa kilometer, tetapi bagi Chen Fan, itu hanyalah pemanasan. "Aku tidak pernah menyangka kamu sekuat ini. Sekte Hong berbohong padaku." Pembunuhnya adalah seorang pria kulit putih berusia 40 tahun dengan hidung besar dan bengkok serta mata cekung. Dia berhasil berbicara dalam bahasa Mandarin yang patah-patah. "Sekte Hong." Begitu, Chen Fan mengerutkan alisnya. Chen Fan tidak menyangka Sekte Hong akan membalas dendam begitu cepat dan dia bertanya-tanya mengapa Sekte Hong mengirim orang lemah seperti itu untuk mengejarnya. Ini menyedihkan. Setidaknya mereka seharusnya mempekerjakan beberapa Grandmaster dan memberi mereka amunisi yang besar. "Bah, terserah." Pembunuh itu menyeringai dan kemudian berkata, "Chen Beixuan, kamu memang sangat kuat. Tapi Sekte Hong telah memberikan hadiah miliaran dolar untuk hidupmu. Viper, Blood School, Shadow, dan kelompok pembunuh bayaran terkemuka lainnya telah menerima hadiah tersebut. Aku hanya yang pertama, akan ada lebih banyak lagi dari mana aku berasal. Termasuk pembunuh elit Black Nake dari Blood School. Dia pernah membunuh seorang bela diri campuran Brasil Master Seni. Kami tidak akan berhenti sampai kamu membunuh setiap pembunuh di dunia. Hadiah 1 miliar dolar. Chen Fan berhenti sejenak. Dia tidak mengira Sekte Hong akan meningkatkan taruhannya sedemikian besar. 1 miliar dolar AS bukanlah jumlah yang kecil untuk kelompok internasional manapun, tampaknya kelompok internasional manapun kecuali Sekte Hong. Tetapi apa yang mereka harapkan akan dilakukan oleh orang-orang lemah ini kepadaku? Mereka bahkan tidak bisa menyakiti Lei Qianjue. Bahkan ketika Chen Fan berpikir sendiri, si pembunuh tiba-tiba mengeluarkan pistol besar. Bang! Suara tembakan yang menggelegar sama kerasnya dengan ledakan. Pistol yang dia gunakan telah dimodifikasi untuk memaksimalkan hasil kerusakannya, oleh karena itu, pistol itu jauh lebih kuat daripada pistol konvensional manapun. Dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyelundupkan senjata mematikan tersebut ke Tiongkok. Pembunuh itu telah membunuh seekor singa dalam satu tembakan dengan pistol ini, jadi dia yakin akan mematikannya senjata ini. Betapapun kuatnya Chen Fan, dia tidak akan bisa menghentikan peluru dengan dagingnya sehingga dia harus menghindar, memberikan waktu kepada si pembunuh untuk menyelinap pergi. Menyedihkan, cahaya dingin muncul di mata Chen Fan saat dia menghadapi peluru yang masuk. Di bawah tatapan tidak percaya si pembunuh, Chen Fan mengulurkan tangan dan kemudian menangkap peluru yang berterbangan di antara dua jari. "Iblis, kamu adalah iblis." Pistolnya terjatuh ke tanah, dan si pembunuh gemetar tak terkendali. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia tidak pernah percaya bahwa ada orang di dunia ini yang mampu menghentikan peluru dengan dua jari. "Iblis, tentu, mungkin aku iblis bagimu." Chen Fan mengambil langkah ke depan saat lampu hijau menakutkan muncul di matanya. Ketika Chen Fan meninggalkan gang, tidak ada orang di belakangnya. Dia telah mengubah si pembunuh menjadi abu setelah dia mengekstraksi semua informasi di dalam dirinya. Wajah Chen Fan muram dan gelap. Dia menatap langit malam dan menghela nafas. "Sekte Hong, pembunuh, dan ular hitam. Kamu membuatku kesal, dan kamu harus membayarnya."